Dan biarlah sungguh setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita akan belajar di bawah satu tema, pemimpin yang takut akan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama dua ayat ini. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini masih di bulan-bulan pemilihan majelis. Jadi tema kita yaitu pemimpin yang takut akan Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, ada satu hal yang unik, yang menarik dan yang harus senantiasa kita perhatikan tentang kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen adalah pemimpin yang menghamba atau pemimpin yang melayani. Itulah yang unik dari kepemimpinan Kristen. Jadi pemimpin yang menghamba atau pemimpin yang melayani. Saudara, saya percaya, sebagai hamba Allah saya yakin bahwa setiap orang pasti merindukan seorang pemimpin yang bukan hanya baik hatinya, bukan hanya sopan, bukan hanya cerdas, bukan hanya tegas, bukan hanya bertanggung jawab, dan bukan hanya mau melayani, tetapi juga seorang pemimpin yang sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia seorang yang hidup takut akan Allah. Jadi saya yakin semua orang merindukan pemimpin yang seperti ini. Apa artinya dia sopan tapi tidak takut akan Allah? Apa artinya dia baik hati tapi sesungguhnya dia tidak takut akan Allah? Apa artinya dia cerdas dan tegas tapi dia tidak hidup takut akan Allah? Jadi seorang pemimpin harus membuktikan bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Dan hidup takut akan Allah itu, saudaraku, bisa dibuktikan lewat ketaatannya kepada Tuhan dan juga terhadap firman-Nya. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan akan kelihatan dalam hidupnya, dalam ketaatannya kepada Allah dan juga kepada firman Allah. Jadi bagaimana dia sungguh-sungguh menghidupi firman Allah itu di dalam kehidupannya. Dan yang menarik, saudara, kalau kita perhatikan kitab Yosua pasal 1. Jadi kitab Yosua pasal 1 ini sebenarnya merupakan persiapan. Jadi persiapan Yosua dan juga bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan juga merebut tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan di dalam kitab Yosua pasal 1 ini, di situ kita bisa menemukan, saudara, bahwa Yosua dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Karena di ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Jadi di sini Yosua
dipilih dan ditetapkan langsung oleh Allah untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel menggantikan Musa. Dan yang menarik saudaraku, kalau kita memperhatikan pemilihan Yosua itu dilakukan oleh Allah sendiri, dan setelah ia dipilih dan ditetapkan ada perintah. Jadi dipilih, ditetapkan, lalu ada perintah. Perintah apa yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua pada waktu itu? Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan dan juga mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan merebut tanah itu. Jadi itu perintah yang diberikan oleh Allah kepada Yosua sebagai seorang pemimpin. Kalau tadi kepemimpinannya, jadi itu karena Allah sendiri, dia yang dipilih, dia yang dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Dan setelah ia dipanggil, Allah memberi perintah. Perintahnya apa? Supaya ia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan juga memerangi bangsa-bangsa Kanaan serta merebut negeri itu. Dan kalau kita perhatikan, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Jadi setelah Tuhan panggil, Tuhan beri perintah, di sana pun diikuti oleh sebuah janji. Dan ini yang menarik, saudara, dalam kepemimpinan Kristen. Jadi kepemimpinan Kristen itu kita akui tadi bahwa pemimpin yang menghamba dan pemimpin yang melayani. Dan sebagai seorang pemimpin yang ditetapkan oleh Allah, jelas pasti ada tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Dan yang menarik adalah ketika seseorang dipilih dan dipanggil oleh Allah, di situ pun ada janji ilahi. Ada janji. Janji ilahi bagi Yosua dalam teks ini ada dua, yaitu pertama janji berkat dan juga janji pemeliharaan. Jadi ada janji berkat dan ada janji pemeliharaan. Di situ dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu itu akan kuberikan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Ini yang menarik. Jadi seseorang yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan menjadi seorang pemimpin, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Justru di sana berlaku janji ilahi, janji berkat, dan juga janji pemeliharaan Allah. Maka ini yang harus kita pahami di dalam kepemimpinan Kristen. Jadi ketika Allah memilih kita menjadi seorang pemimpin, maka pada saat yang sama juga Allah memberikan janjinya, janji berkat dan janji pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita ingat. Jadi Allah tidak membiarkan kita sendiri. Kan kadang-kadang kita sering merasa begini dan sering berargumen begini. Kalau kita dipilih untuk menjadi pemimpin, kita sering berkata, saya tidak mau, saya tidak mampu. Tetapi ingat ini baik-baik. Dari zaman perjanjian lama sampai pada zaman perjanjian baru dalam Alkitab, jadi pemimpin yang dipilih ditetapkan oleh Allah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tapi ketika Tuhan memilih, memang ada tugas, tetapi juga di dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, di sana ada janji ilahi. Dan ini siklus yang harus kita perhatikan, ini kebenaran yang harus kita perhatikan. Jadi sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, kita harus yakin bahwa Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Dan yang menarik, saudaraku, setelah Tuhan memberikan janji kepada Yosua di ayat 7 dan 8 yang kita baca tadi, Tuhan pun memberikan titah-titahnya kepada Yosua. Dan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Titah Allah atau perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada Yosua. Yang pertama, di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara, setelah Tuhan memberikan janji berkat dan pemeliharaan, Tuhan juga berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya dalam terjemahan lain, saudara, saya coba memperhatikan dalam terjemahan Ibrani, dikatakan begini. Jadi arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu artinya jadilah kuat dan beranilah. Itu arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi jadilah kuat dan beranilah. Artinya apa? Bahwa Yosua tidak boleh takut di dalam menjalankan panggilan Allah di dalam kehidupannya. Dia harus tetap menjadi pribadi yang kuat dan berani. Jadi dia tidak boleh takut sama sekali. Karena apa, saudaraku? Karena tadi ada janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan meminta supaya Yosua di dalam kehidupannya, di dalam memimpin bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dia harus tetap kuat dan dia juga harus tetap berani. Saudara, memang untuk menjalankan panggilan Allah di dalam kehidupan Yosua bukan perkara yang gampang, saudara. Jadi untuk memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan dan juga merebut tanah Kanaan, itu bukan pekerjaan yang gampang, saudara.
Kenapa tidak gampang? Yang pertama, karena Yosua memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan ketika Yosua memimpin, ada kurang lebih jutaan, sudah 2-3 juta orang yang harus dipimpin oleh Yosua. Itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi dia memimpin satu bangsa yang besar, dan ini bukan perkara yang gampang. Itu yang pertama alasannya. Kenapa dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya tidak gampang? Ini poin pertama. Karena dia memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Lalu yang kedua, kenapa tidak gampang, saudara? Karena dia memimpin satu bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Coba kita baca di dalam Ulangan 9, saudara. Ulangan 9 ayat 6b. Ulangan 9 ayat 6b, atau dibaca mulai ayat 6 saja. Ulangan 9 ayat 6, saya akan bacakan. Ulangan 9 ayat 6, di situ dituliskan, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, inilah bangsa Israel. Dan inilah tantangan yang dihadapi oleh Yosua di dalam kepemimpinannya, di dalam menjalani panggilan Allah di dalam kehidupannya. Jadi dia memimpin satu bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Hari ini setia, besok berubah setia. Hari ini taat, besok memberontak. Dan itu sudah terjadi sepanjang kepemimpinan Musa. Bahkan di dalam perziarahan mereka di padang gurun itu pun sering dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi mereka ini terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Jadi diingatkan, bertobat, lalu melakukan kesalahan lagi, menderita sengsara, memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan ampuni, Tuhan berkati, kembali lagi ke dalam dosa dan kesalahan yang sama. Jadi hari ini setia, besok berubah setia. Hari ini taat, besok memberontak kepada Allah. Ini kehidupan bangsa Israel. Makanya ketika Yosua dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa ini, bukan perkara mudah, saudara. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Masih mending, saudara, kalau berdosa diingatkan langsung sadar men, begitu. Jadi kalau langsung sadar ya mantap, berarti lebih gampang memimpin bangsa ini. Tapi kesalahannya adalah bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Atau mungkin pada waktu itu tidak ada yang namanya sadarman, ya. Jadi ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi menderita, baru datang kepada Tuhan, diampuni, diberkati, lalu berbuat dosa lagi. Dan inilah siklus kehidupan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Allah. Dan ini bukan perkara mudah. Ketika Yosua dipilih, ditetapkan untuk memimpin bangsa ini, saya katakan ini bukan perkara mudah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kenapa tidak mudah, tidak gampang untuk menjalankan misi Allah dalam hidupnya? Yang ketiga alasannya adalah Yosua diutus oleh Tuhan, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan dan merebut tanah itu. Sementara kalau kita perhatikan, saudara, bangsa-bangsa Kanaan adalah bangsa-bangsa yang terkenal besar, tinggi, kuat, lebih kuat dari bangsa Israel. Bahkan Alkitab mencatat, kalau saudara baca di dalam kitab Musa, bangsa-bangsa Kanaan itu punya kota-kota yang berkubu, yang dikelilingi oleh benteng. Mereka punya kota-kota pertahanan. Jadi bangsa-bangsa yang harus diperangi bukan bangsa yang biasa-biasa, saudara. Mereka adalah bangsa yang besar, perawakannya besar. Mereka punya kota-kota yang berkubu, punya kota benteng. Mereka juga punya kota-kota pertahanan. Ini luar biasa. Jadi masalahnya lengkap, saudara. Jadi masalah dari dalam, yaitu bangsa Israel itu sendiri yang tegar tengkuk. Lalu kemudian masalah di luar, yaitu bangsa yang harus diperangi, bangsa yang terkenal kuat dan memiliki kota pertahanan. Saudara, tantangan yang dihadapi oleh Yosua besar, saudara. Jadi untuk menjawab panggilan Allah dalam hidupnya, untuk menjalankan misi Allah, memimpin bangsa ini dan merebut tanah Kanaan, bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Ada banyak sekali tantangan yang begitu besar yang dihadapi oleh Yosua. Tapi ingat baik-baik, justru di dalam keadaan yang seperti itu Allah sudah tahu. Makanya dia berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jangan takut. Betul, itu bangsa tegar tengkuk, bangsa Kanaan, bangsa yang kuat. Mereka punya kota yang berkubu. Betul, itu kenyataannya. Tapi ingat baik-baik, jangan takut. Engkau harus tetap berani. Karena apa, saudara? Ada janji penyertaan. Tuhan berkata, jangan takut Yosua. Engkau harus tetap berani. Karena apa? Di sana ada penyertaan ilahi. Allah sendiri yang akan menolong dan berperang bersama-sama dengan Yosua. Saudaraku yang terkasih, di dalam setiap pelayanan pasti ada tantangan, saudara. Kita sedang memilih majelis di tempat ini, dan hari ini hari terakhir, saudara. Jadi sampai 11:30, ingat ya, 11:30. Di atas 11:30 sudah tidak diterima panitia lagi. Semua sudah menyerahkan yang hadir pagi ini? Sudah ya? Alhamdulillah kalau begitu. Soalnya tadi Pak Ketua kasih pesan, Pak, nanti disinggung ya Pak ya, supaya menyerahkan semua. Sudah semua Pak Ketua. Jadi kita memilih pemimpin, saudara. Dan siapapun yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaat untuk menjadi pemimpin jemaat, ingat baik-baik, pasti ada tantangan, saudara. Dimanapun gereja pasti ada tantangan, saudara. Coba cari mana gereja yang tidak punya masalah, yang tidak punya tantangan. Kalau ada gereja yang tidak ada tantangan, mungkin semua pendeta akan ke situ, saudara. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa ternyata justru di semua gereja hampir bisa dipastikan ada masalah, ada tantangannya. Tapi ingat ini baik-baik. Tantangan yang ada sekarang tidak seperti Yosua, saudara. Saudara dan saya tidak berperang melawan bangsa-bangsa yang besar, yang punya kota yang berkubu dan juga kota pertahanan. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi dalam menjalani misi Allah, panggilan Allah dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadilah kuat dan beranilah berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Jadi siapapun yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya, siapkan diri saudara, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Itu poin yang pertama, saudara. Dan ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini titah yang kedua. Kalau yang pertama tadi kuatkan dan teguhkan hatimu, yang kedua yang Tuhan katakan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Hukum yang dimaksud adalah Torah. Jadi hukum yang disampaikan oleh hambaku Musa kepadamu, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Saudara, di sini Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk senantiasa bertindak hati-hati dan hidup sesuai dengan Torah ataupun hukum Taurat yang sudah disampaikan oleh Musa. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga minta kepadanya supaya dia tetap hidup di jalan yang benar yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam Torah itu, dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa Allah memberikan Torah ataupun hukum Taurat kepada bangsa Israel sebagai pedoman, saudara. Jadi sebagai pedoman-pedoman yang memampukan mereka untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Allah, Sang Pencipta dan Perancang kehidupan. Jadi sesungguhnya pada saat Torah itu diberikan, Allah melalui hambanya Musa, tujuannya adalah Torah ini mau dijadikan sebagai pedoman-pedoman yang memampukan umat Allah. Jadi Israel pada waktu itu yang memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan rencana Allah, Sang Pencipta dan Perancang kehidupan. Dan kalau kita perhatikan, saudara, sebenarnya Torah itu sendiri berisi banyak hal, saudara. Yang pertama, ada petunjuk di sana, ada peraturan-peraturan di sana, ada undang-undang di sana, ada pengajaran-pengajaran di sana, dan juga ada perintah-perintah. Jadi itu isi dari Torah ataupun hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya melalui Musa. Jadi ada petunjuk-petunjuk tentang kehidupan, bagaimana mereka harus hidup, ada peraturan-peraturan, ada undang-undang, ada pengajaran, dan ada perintah-perintah. Nah, sebenarnya saudara, petunjuk, peraturan, undang-undang, pengajaran, dan juga perintah-perintah itu diberikan oleh Tuhan untuk mengatur,
untuk mengatur kehidupan moral, kehidupan religius, dan juga kehidupan sosial dari bangsa Israel, bangsa kepunyaan Allah. Jadi itu tujuannya. Jadi ketika Tuhan memberikan petunjuk, peraturan, undang-undang, pengajaran, dan perintah, tujuannya untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi baik kehidupan moral, kehidupan religius mereka, dan juga kehidupan sipil ataupun kehidupan sosial dari bangsa itu sendiri. Jadi itu tujuan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, hukum itu berasal dari Allah. Hukum itu berasal dari Allah, jadi bukan dari Musa. Musa itu hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan hukum Tuhan itu. Jadi Torah itu berasal dari Allah, diberikan bukan untuk menyiksa ataupun menyengsarakan bangsa Israel. Karena ada beberapa teolog yang melihat hukum Taurat itu sebagai sebuah beban, saudara. Bahkan ada yang membedakan antara Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru, yang berkata Allah perjanjian lama jahat keras, lalu kemudian Allah perjanjian baru itu lemah lembut. Nah, saudara, sebenarnya ketika Tuhan memberikan Torah itu diberikan bukan untuk menyiksa dan untuk menyengsarakan. Jadi bukan supaya umatnya itu menanggung beban yang begitu berat. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan dengan seksama, saudara, sesungguhnya Torah itu diberikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan umatnya. Karena apa, saudara? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci kita, sesungguhnya Torah itu diberikan untuk mengarahkan jalan hidup manusia, untuk mengawal kehidupan umatnya, kehidupan umat manusia, dan juga hukum Taurat itu diberikan untuk menuntun dan menerangi kehidupan umat manusia. Jadi Torah diberikan oleh Tuhan dalam rangka Allah mau menunjukkan kebaikannya kepada umat manusia, khususnya Israel pada waktu itu. Jadi sekali lagi ingat baik-baik bahwa hukum Taurat yang diberikan itu diberikan bukan untuk menyiksa ataupun menyengsarakan umat, tetapi itu diberikan untuk kebaikan umat. Karena hukum Taurat itu mengawal kehidupan umat, mengarahkan kehidupan mereka, menuntun dan juga menerangi kehidupan umat Allah. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk kebaikan manusia, bukan untuk menyengsarakan kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan, saudara, di dalam kitab Musa, jadi Pentateuch, jadi dalam kitab Musa maupun di beberapa kitab lain seperti Hakim-Hakim, Samuel, dan juga Raja-Raja yang mencoba menyajikan sejarah Israel dari sudut pandang Torah atau hukum Taurat, mereka menunjukkan bahwa pada saat bangsa Israel itu taat kepada Allah, melakukan hukumnya, bangsa Israel di situ mengalami dan menikmati berkat yang daripada Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu ada hubungan antara berkat dengan ketaatan mereka, saudara. Jadi pada saat mereka taat kepada Allah, melakukan hukum-hukumnya, pada saat itu juga mereka bisa mengalami, menikmati berkat-berkat Allah secara jasmani dan secara rohani. Tetapi pada saat umat ini mencoba mengabaikan Taurat, mengabaikan Torah yang sudah diberikan kepada mereka, pada saat yang sama juga mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan hukuman di dalam kehidupan mereka. Nah, makanya Tuhan berkata kepada Yosua apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan Taurat, sesuai dengan petunjuk, peraturan, dan undang-undang, pengajaran, dan perintah yang Tuhan sudah berikan melalui Musa. Jadi kalau kita ganti sekarang di dalam konteks kita, jadi bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Allah. Jadi mereka pada saat itu punya Torah, jadi hukum Taurat yang diberikan melalui Musa. Tapi kalau di konteks kita, jadi bukan hanya Taurat lagi, tapi kita harus bertindak sesuai dengan firman Allah. Kalau Yosua dan juga bangsa Israel bertindak sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Torah yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan berkata, engkau pun akan beruntung dalam hidupmu. Jadi kalau dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dia hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa di dalam Torah, maka mereka akan beruntung dalam kehidupan mereka. Saudara, saya jadi ingat sebuah kisah, saudara. Ada seorang pemuda, ini saya pernah sampaikan, saudara. Ada seorang pemuda yang berasal dari Long Island, saudara. Dan dia ini sangat bahagia sekali. Dia sangat senang sekali ketika dia bisa membeli sebuah barometer yang sudah lama diidam-idamkannya. Jadi ketika dia membeli, dia pulang.
Dan saat dia pulang, saudara, dia menaruh barometer itu di atas meja dan dia memperhatikan barometer itu. Dan dari wajahnya, saudara, dari ekspresi wajahnya kelihatannya bahwa ketika dia memandangi barometer itu, dia kelihatannya sangat kecewa sekali, saudara. Oleh karena apa, saudara? Pada saat dia melihat barometer itu, ternyata jarum petunjuk yang ada di barometer itu menunjuk pada satu kata, yaitu badai. Dia sangat kecewa karena pada saat itu cuacanya sangat cerah, angin berhembus dengan begitu tenang, menyejukkan. Dia berkata, tidak mungkin ada badai. Lalu kemudian dia mengocok berkali-kali dengan sekuat tenaga barometer itu. Lalu dia letakkan di atas meja. Dan ternyata, saudara, hasilnya tetap sama. Jarum petunjuk itu menunjuk pada satu kata, yaitu badai. Dia kecewa, saudara. Dan karena kekecewaannya itu kemudian dia menulis surat. Dia menulis surat kepada penjual barometer ini. Dia menulis, dia sampaikan semua rasa kesalnya, rasa kecewa yang ada di dalam hatinya karena barometer itu. Dan di pagi hari, saudara, dia pergi ke kota, dia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat itu. Dan dia sangat terkejut sekali, saudaraku, ketika di sore hari dia kembali. Dia kembali ke daerahnya, ke tempatnya. Dia terkejut karena apa? Semua bangunan di tempat itu telah rata dengan tanah, termasuk juga rumahnya. Semua sudah rata dengan tanah. Baru dia ingat, oh ternyata jarum petunjuk itu benar. Apa yang dinyatakan di dalam barometer itu ternyata benar. Tapi sayang, saudara, penyesalan terlambat, badai sudah berlalu, semuanya sudah hancur. Pemuda ini tidak percaya kepada sesuatu yang benar. Saudara, firman Tuhan, Taurat Tuhan adalah petunjuk di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat mereka percaya dan hidup bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat, sesuai dengan petunjuk Allah, maka mereka akan beruntung dalam hidup mereka. Tapi pada saat mereka tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada petunjuk Allah, maka yang mereka alami adalah penderitaan dan sengsara. Itu yang terjadi dalam kehidupan mereka, atau yang menimpa kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus menjadikan firman Allah, ketetapan, peraturan, dan petunjuk Allah dalam firman-Nya sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Jadi Yosua di sini diperintahkan oleh Tuhan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui Musa. Kalau Yosua bertindak sesuai dengan Torah itu, sesuai dengan Taurat Tuhan, maka ia pun akan beruntung di dalam hidupnya. Demikian juga halnya dalam hidup kita. Saudara, kalau kita dalam hidup ini menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan panduan Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun pasti akan bisa mengalami segala yang baik dalam hidup kita. Terlebih bagi para pemimpin jemaat yang dipilih oleh Tuhan, yang melalui jemaatnya, siapapun saudara yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, ingat ini baik-baik. Di dalam kepemimpinan saudara, jadikanlah firman Allah sebagai petunjuk dalam kepemimpinan dan dalam hidup saudara. Lalu seterusnya yang ketiga, saudara. Coba kita perhatikan, ini yang ketiga perintah Tuhan kepada Yosua. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, perintah yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada Yosua adalah supaya Yosua tidak lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Dan juga supaya dia tetap merenungkan itu terus-menerus di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa kitab Taurat ini menjadi pegangan dan panduan di dalam kehidupan Yosua, sehingga ia pun bisa berhasil dalam hidup dan juga dalam kepemimpinannya. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur dikatakan begini, saudara, bahwa orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, kitab Taurat ini siang dan malam, disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi ternyata di dalam versi Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur, ternyata orang yang berbahagia dan diberkati dalam hidup adalah bukan orang yang punya segala-galanya, saudara. Bukan orang yang punya harta banyak, punya rumah banyak, punya uang banyak, bukan, saudara.
Pemazmur berkata justru orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam di dalam kehidupannya. Jadi siang dan malam artinya begini saudara, bukan hanya sekali siang, sekali malam. Tetapi itu sebenarnya di setiap saat, setiap waktu. Jadi terang itu dalam Alkitab disebut siang, gelap itu disebut malam. Jadi pemazmur berkata siang dan malam. Jadi ada jemaat yang ekstrim saudara. Dia berkata, loh Alkitab kan mengatakan di waktu siang saja sama di waktu malam ya cukup 2 kali. Saya bilang oke, bagus kalau sudah 2 kali, tapi pemahamannya memang bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah di setiap saat, setiap waktu di dalam hidupmu. Jadi terang itu disebut siang, gelap itu disebut malam dalam pembagian waktu di dalam Alkitab. Jadi kalau berbicara siang dan malam yaitu seharian itu. Jadi setiap saat, setiap waktu dalam hidupmu. Jadi kita harus punya kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan di sini Tuhan berkata kepada Yosua, engkau harus memperkatakan kitab Taurat dan juga engkau harus renungkan terus-menerus di setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupanmu. Saudara, kenapa Yosua tidak boleh lupa memperkatakan kitab Taurat ini? Nah, sebenarnya saudara, hukum Taurat, kitab Taurat yang diberikan itu sangat berharga saudara. Dan ini harus terus-menerus diperkatakan dan diajarkan. Untuk apa? Untuk perlindungan dan juga kesejahteraan dari umat Allah itu sendiri. Karena yang saya katakan tadi, hukum dengan ketaatan itu ada dampak, ada hubungannya saudara. Kalau mereka taat hukum, maka mereka bisa menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Nah, Yosua diminta untuk terus memperkatakan kitab Taurat itu kepada bangsa yang dia pimpin. Karena apa? Kalau mereka mendengar Taurat yang disampaikan, mereka pun akan menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Mereka akan bisa menikmati berkat-berkat Allah dalam kehidupan mereka. Makanya harus terus diperkatakan, dan Yosua sendiri harus terus-menerus merenungkannya. Merenungkan kitab Taurat itu, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kalau itu terjadi, itu dilakukan Yosua, Allah berkata, engkau akan berhasil dan beruntung di dalam kehidupanmu. Saudara, ini juga prinsip yang penting untuk kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dan terlebih para pemimpin Kristen. Jadi kita harus terus-menerus memperkatakan firman Tuhan. Dan kita sendiri juga harus merenungkan firman itu siang dan malam di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin menjadi seorang pemimpin Kristen tapi tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa memperkatakan kebenaran dan memperkatakan firman Tuhan? Maka ini juga poin yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca keseluruhan kitab Yosua, maka di situ kita mendapati satu kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya bahwa Yosua sudah membuktikan ketaatannya kepada Allah dan juga terhadap firman-Nya. Sehingga dia pun berhasil dalam kepemimpinannya. Dia berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan inilah letak keberhasilan Yosua. Karena dia seorang yang hidup takut akan Allah. Dan dia buktikan kehidupan yang takut akan Allah itu lewat ketaatannya terhadap firman Allah. Oleh sebab itu, marilah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini juga membuktikan kehidupan yang takut akan Tuhan. Lewat ketaatan kita terhadap firman Allah. Dan terlebih buat para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya, mari kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Dan kami memohon biarlah sungguh Roh Kudus menolong kami memateraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai umat yang hidup takut akan Tuhan, dan kami buktikan kehidupan yang takut akan Tuhan lewat ketaatan kami kepada Tuhan dan juga terhadap firman-Nya. Demikian juga untuk para pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Siapapun mereka yang terpilih, tolong mereka supaya mereka juga senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan,
memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang malam di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.